Well, hello people. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kita doain semoga sehat selalu, supaya bisa tetap menonton video dari Plus Plus. Nah, kali ini kita mau ceritain film biografi lagi nih, tentang orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, yang dirilis pada tahun 2013 dengan judul Jokowi. Sebelumnya, kita mau ngasih tahu aja kalau channel ini tidak dibayar oleh siapapun untuk mendukung pihak tertentu. Kami murni hanya ingin mengambil sisi baik tokoh yang diceritakan sebagai motivasi dan tidak meniru sisi buruknya. Oke, sebelum matikan lampu, follow dulu dong Instagram kami @plusplus.__. Nah, kalau udah follow, kita langsung aja matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it, Jokowi. No playing. Happy YouTube and chill. Giling. Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dari pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Sujiatmi. Jokowi berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya Pak Noto bekerja sebagai tukang kayu. Namun karena pendapatan tak tentu membuat keluarganya kerap berpindah-pindah rumah kontrakan. Pernah juga Pak Noto sampai harus menjual barang-barang berharganya demi melunasi uang kontrakan. Namun, karena uangnya masih nggak cukup, keluarganya terpaksa harus diusir sama pemilik rumah kontrakan tersebut. Di perjalanan mencari tempat tinggal baru, mereka sempat berhenti di sebuah warung makan karena hujan lebat. Saat lagi asik makan, mereka dimarahi oleh si penjual warung. Akibat barang-barang dan gerobak besar yang dibawanya menghalangi jalan masuk warung. Terus tiba-tiba muncul seseorang yang menawarkan tempat tinggal ke Pak Noto karena nggak tega melihat mereka luntang-lantung di jalanan dan punya anak yang masih bayi. Tentunya dengan senang hati mereka menerima tawaran orang tersebut. Kalau Mas mau, gak apa-apa. Singkat cerita, pada tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa kelam di Indonesia, yaitu G30 SPKI. Setelah kejadian itu, TNI banyak menangkap seseorang yang dicurigai sebagai PKI. Sayangnya, orang yang waktu itu membantu mereka juga ikut ditangkap oleh tentara. Nah, merasa dirinya tak aman, akhirnya membuat Pak Noto mengajak keluarganya pergi. Melihat hal tersebut, ayahnya lalu menyuruh Pak Noto untuk tinggal sementara waktu di rumahnya aja, daripada hidup nggak jelas di jalanan. Tapi Pak Noto menolak permintaan ayahnya, karena dirinya merasa masih sanggup untuk mencari tempat tinggal bagi keluarganya. Setelah itu, mereka mendapatkan tempat tinggal di pinggir sungai Kalianyar. Sempat hidup dengan damai selama bertahun-tahun, tapi pada suatu hari di tahun 1973, Pak Noto didatangi oleh rekannya yang merupakan seorang Satpol PP bernama Sapari. Dia memberitahukan kalau tempat mereka tinggal akan segera digusur, karena akan dibangun fasilitas kota yaitu terminal dan stasiun. Tanpa bisa berbuat banyak, Jokowi hanya bisa menangis melihat rumahnya dihancurkan petugas. Kejadian tersebut sangat membuatnya terpukul, hingga keluarga Jokowi terusir begitu saja tanpa adanya tempat relokasi di mana mereka akan tinggal. Mereka kemudian terpaksa mengungsi ke rumah pamannya. Keadaan yang sulit ditambah perekonomian keluarga yang kacau balau membuat keluarga Jokowi bekerja sangat keras agar punya rumah sendiri dan tidak menumpang lagi.
Sehabis pulang sekolah, Jokowi yang saat itu berumur 12 tahun mulai bekerja sebagai penggergaji kayu. Keahlian itu didapatnya dari sang ayah. Itu kan warisan dari Simbah. Tahu dari mana? Bapak punya jam tangan yang diganti? Beberapa tahun kemudian, berkat kerja keras yang tak kenal lelah, akhirnya uangnya bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Dan Pak Noto juga membangun workshop kayu miliknya sendiri. Masa kanak-kanak yang jauh dari istilah berkecukupan telah dilaluinya. Namun hal itu tak menyurutkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke SMA Negeri 6 Surakarta. Jokowi juga termasuk anak yang tergolong pintar di sekolahnya. Nah, semasa SMA, Jokowi senang mendengarkan lagu-lagu rock dan metal karena melihat anak band di Solo yang menyanyikan lagu rock. Dia juga seringkali menyisihkan uang jajannya untuk membeli kaset band terbaru favoritnya. Mulai dari Queen, Led Zeppelin, Metallica, Judas Priest, dan Guns N' Roses. Namun, hobinya itu sempat membuat ibunya jadi salah sangka. Dia mengira Jokowi sudah jadi anak yang nakal dan suka nongkrong gak jelas hingga gemar mabuk. Ditambah penampilannya yang berubah dan sering denger musik-musik metal. Jokowi kemudian mencoba menjelaskan kalau semua itu tidak benar adanya. Dia hanya menyukai musiknya aja dan meniru penampilan idolanya, bukan karena terbawa arus pergaulan yang tidak benar. Setelah lulus SMA, Jokowi berniat berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Akan tetapi niatnya berkuliah nyaris tak terlaksana karena Pak Noto tak sanggup membiayainya. Untungnya dia dibantu oleh sang kakek setelah ibunya meminta bantuan kepadanya. Tahun 1980, Jokowi akhirnya berkuliah di UGM, mengambil jurusan Teknologi Kayu Fakultas Kehutanan. Jokowi memilih jurusan tersebut karena ingin memperdalam ilmu di dunia perkayuan, untuk mengikuti jejak ayahnya dalam bisnis kayu dan membuat usaha Pak Noto menjadi lebih besar. Setiap liburan semester, Jokowi selalu pulang ke Solo untuk ketemu kangen sama keluarganya. Saat itulah secara tak sengaja dia ketemu oleh seorang perempuan bernama Iriana. Dia adalah teman adiknya yang sering main ke rumah. Melalui adiknya itulah mereka lalu saling berkenalan satu sama lain. Iriana adalah sosok wanita yang sangat sederhana katanya, hingga membuat Jokowi jatuh cinta. Tapi bukan hanya Jokowi aja yang waktu itu naksir sama Iriana. Ada seorang pria kaya raya bernama Handoko yang juga menyukainya. Meski saingannya berat, tapi Jokowi tak pantang mundur mengejar Iriana. Setelah semua proses pendekatan yang masif dan pergerakan bawah tanah yang ciamik, akhirnya Jokowi resmi berpacaran dengan Iriana. Karena memang dari awal Iriana lebih memilih Jokowi daripada Handoko. Tak lama ketika lulus kuliah pada 1985, Jokowi menikahi Iriana setahun kemudian. Dan lahirlah anak pertama mereka yang diberi nama Gibran Rakabuming. Karena sebelumnya sempat bekerja di pabrik mebel pamannya untuk mencari pengalaman, kemudian pada tahun 1998, Jokowi mendirikan usaha sendiri yang bergerak di bidang bisnis mebel. Tempat itu diberi nama CV Rakabu karena terinspirasi dari anaknya si Gibran. Menjadi seorang pengusaha bukanlah hal yang mudah, apalagi saat itu bisnisnya hancur lebur akibat ditipu oleh seseorang. Barang yang udah dikirimnya tidak pernah dibayar oleh si pemesan. Orangnya juga hilang begitu aja. Di saat yang bersamaan, cobaan kembali datang menerpanya. Jokowi mendapat kabar kalau kakeknya meninggalkannya untuk selama-lamanya. Giling. Meski sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk,
tapi Jokowi berusaha bangkit lagi. Tidak lama setelah itu, dia mendapatkan pinjaman modal usaha. Setelah usahanya hidup kembali, dia dengan cepat mencari orang-orang yang akan membeli produknya, hingga ikut pameran ke luar negeri. Jerih payahnya itu membuat bisnisnya semakin melesat dan berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara. From America, because I'm aware that. Thank you, Mister. Thank you very much. Suatu hari, Jokowi ketemu sama salah satu pembeli mebel asal Perancis. Karena dia kebingungan sebab nama Joko di Indonesia banyak sekali, akhirnya pembeli itu memberikan nama panggilan Jokowi padanya untuk membedakan dengan Joko-Joko lainnya yang banyak dia kenal supaya nggak ketukar. Sejak saat itu, orang di sekitarnya mulai memanggilnya dengan sebutan Jokowi. Nah, dulu saat mereka masih sering berpindah-pindah kontrakan, Jokowi ingat kalau Pak Noto pernah menggadaikan jam tangan miliknya. Jam itu sangat berarti buat Pak Noto. Oleh karena itu, dia ingin menebus jam tersebut dan memberikannya lagi pada ayahnya. Tapi pemilik tempat penggadaian tersebut yang kini dipegang oleh anaknya sudah mendapat wasiat dari bapaknya ketika meninggal, agar orang-orang yang mengambil barang tak perlu lagi membayar apapun. Tapi sayangnya belum sempat ngasih jam itu sama ayahnya, dia udah dapat kabar kalau ayahnya Pak Noto udah meninggal dunia. Raut kesedihan terlihat jelas di wajah Jokowi. Dia terbayang saat di masa sulitnya dulu yang dilalui bersama sang ayah. Dan film pun selesai. Jadi, begitulah akhir dari film Joko Widodo. Seorang anak tukang kayu yang dulunya hidup penuh keterbatasan, tapi kini dapat meraih mimpinya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Semoga semua kesulitan yang sedang kita alami sekarang tidak menghambat untuk berani bermimpi tentang masa depan. Setelah menonton film ini, ambil yang baik dan buang yang buruknya ya. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Happy and chill!